Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Di sini kita akan mencoba untuk melihat hal apakah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan terakhir kita juga akan melihat orang yang seperti apakah yang akan hadir ke dalam hidupnya Capricorn untuk kedepannya. Capricorn, hal yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Yang sudah terjadi, dreams. Oke. Yang sedang terjadi, self-sabotage. Yang akan terjadi, sadness. Oke. Oke, dengan adanya kartu dreams di sini, ini sudah terjadi. Sudah terjadi, bisa juga masih terjadi, atau kalianlah sendiri yang tahu. Terkadang ramalan itu mungkin ini sedang terjadi, dan ini juga akan terjadi mungkin minggu depan atau besok, dan ini terjadi minggu depan atau bulan depan, seperti itu. Kalian sendirilah yang tahu. Yang pasti di sini yang sudah terjadi, saya merasa Capricorn ada seseorang impian kalian di sini sangat penting. Capricorn disuruh untuk memperhatikan impian kalian, terutama kalau kalian sering teringat dengan impian kalian. Kalian punya impian yang sangat vivid atau impian yang sangat jelas, sangat clear, dan di saat kalian terjaga, kalian masih ingat dengan impian itu. Ada orang yang sudah meninggal, dia datang menemui Capricorn lewat impiannya kalian. Ataukah di sini ilahi atau yang kuasa mengirimkan tanda-tanda lewat impiannya Capricorn? Terutama kalau Capricorn ada masalah dengan kesehatan, lewat impian itu kalian diberikan arahan seperti itu. Atau bisa juga kalau Capricorn saat ini mencari ide tentang kreativitasnya kalian. Apa sih sebenarnya bakat saya? Pekerjaan apa sih sebenarnya yang bagus buat saya dan sebagainya? Ilahi mengirimkan tanda-tanda lewat impiannya kalian. Oke. Dan orang yang sudah meninggal di sini juga dia datang lewat impian kalian untuk memberikan kekuatan buat Capricorn di dalam melewati suatu situasi yang sangat menantang, terutama kalau Capricorn punya banyak tantangan saat ini. Orang yang sudah meninggal dari keluarganya kalian, dia menemui Capricorn untuk memberikan energi tambahan atau untuk mengingatkan kalian bahwa Capricorn akan bisa melewati segala tantangan ini. Jadi benar-benar perhatikan impiannya kalian. Oke. Dan kalian juga disuruh di sini untuk menulis apakah atau mencatat impian itu. Walaupun impian itu dia negatif, tetap ingatkan tentang impian itu. Kalau bisa kalian journaling, tulis di dalam buku jurnal, oke, saya bermimpi seperti ini. Dan kalian mungkin bisa mencari arti impian itu lewat Google dan tulis arti impian itu, seperti itu. Walaupun dia impiannya negatif, tetap tulis, tetap journaling seperti itu. Oke. Dan kalau Capricorn sering bermimpi hal yang sama, itu menandakan bahwa pesan itu sangat penting buat kalian. Kalau kalian memimpikan seseorang, misalnya dia datang sampai 3 kali dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan dia datang berkali-kali, ada pesan yang penting yang buat Capricorn ketahui. Oke.
Oke, dengan adanya kartu self sabotage di sini mengingatkan Capricorn disuruh untuk saat ini kalian disuruh untuk berhati-hati. Mungkin ada situasi yang perlu kalian pikirkan atau ada suatu kesempatan di sini yang bagus buat Capricorn, tapi karena kalian mungkin punya rasa kurang percaya diri atau kalian merasa kurang yakin bahwa kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Jadi kalian mungkin mensabotase situasi ini karena kekhawatiran kalian atau rasa ketakutannya kalian. Jadi Capricorn disuruh untuk berhati-hati di sini. Jangan sampai kalian kehilangan suatu kesempatan yang bagus di dalam hidupnya Capricorn. Oke. Okay? Kartu ini juga mengingatkan Capricorn kalau kita tidak keluar dari zona nyamannya kita, bagaimana kalian bisa mendapatkan suatu kesuksesan. Kalau kalian tetap melakukan hal yang sama dan Capricorn misalnya merasa, saya sudah tidak bisa tinggal di situasi ini. Tapi karena kalian merasa nyaman di situasi itu, kalian pun tetap tinggal di situasi itu. Jadi, kalau kalian tidak berani mengeluarkan diri dari suatu situasi yang sudah tidak memenuhi emosionalnya kalian, dalam artian kalian mensabotase suatu situasi yang lebih bagus dari apa yang kalian miliki. Kesempatan yang lebih bagus buat kalian, kesuksesan yang lebih bagus buat kalian kalau ini tentang pekerjaan. Misalnya ada Capricorn di tempat kerja, kalian sudah merasa bosan, kalian ingin melepaskan diri dari pekerjaan itu, tapi karena gajinya bagus, terus kalian tetap tinggal di situasi itu atau pekerjaan itu, walaupun intuisinya kalian mengatakan di luar sana ada pekerjaan yang lebih cocok buat saya, tapi kalian takut karena mungkin kalian takut dengan suatu perubahan atau kalian kurang yakin kalau pekerjaan baru itu akan membawa kesuksesan buat Capricorn. Jadi kalian disuruh untuk berhati-hati, jangan sampai kalian mensabotase suatu situasi yang bagus buat kalian atau suatu kesempatan yang bagus buat kalian. Oke. Okay? Sudah waktunya buat Capricorn juga jangan memprokrastinate suatu situasi, jangan menunggu-nunggu kalau hatinya kalian di sini memanggil Capricorn untuk melakukan suatu gerakan. Sekarang bukanlah waktu yang bagus buat kalian untuk berdiam diri. Kalau kalian perlu mengambil suatu keputusan, kalian perlu mengambil keputusan itu. Oke? Okay? Jangan menunggu-nunggu waktu, itu maksud dari kartu ini. Oke. Okay. Dan untuk kedepannya di sini, Capricorn kalian memiliki kartu sadness, di mana untuk kedepannya saya merasa Capricorn kalian akan kehilangan kesempatan ini. Karena kartunya sadness setelah kartu self-sabotage, dalam artian saya merasa ada Capricorn mungkin akan kehilangan suatu kesempatan. Dan untuk kedepannya di sini, Capricorn mungkin kalian akan berpura-pura kepada orang-orang atau dengan orang-orang di sekitarannya kalian. Capricorn menunjukkan, oh ya saya bahagia, saya terpenuhi, saya memiliki segalanya. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya kalian masih teringat dengan kesempatan yang kalian lepaskan ini. Oke. Okay. Kartu ini juga mengingatkan kalau Capricorn suatu hari nanti, apakah ini besok, 2 hari, minggu depan, kalian tiba-tiba merasa bersedih. Kalian disuruh di sini berilah kesempatan buat dirinya kalian untuk menangis kalau itu yang ingin kalian lakukan. Menangislah kalau kalian perlu menangis di sini, karena dengan cara seperti itulah kalian bisa mengekspresikan kata-kata yang tidak bisa kalian ungkapkan.
Oke. Karena terkadang juga menangis merupakan tanda bahwa kita memiliki kekuatan di dalam dirinya kita, atau kita memiliki kekuatan di dalam mengoneksi energinya kita dengan badannya kita, karena energi dan badannya kita merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau kalian bisa kalian menangis di sini, ingatlah dalam artian kalian sudah bisa mengkonek atau menghubungkan di antara badannya kalian dan energinya kalian. Oke. Dan juga dengan menunjukkan kesedihan ini atau dengan menunjukkan bahwa kalian juga bisa menangis, bahwa kalian juga punya rasa kesedihan itu. Dengan hal seperti itulah dalam artian kalian bisa mengakui kelemahannya kalian. Jadi kalau Capricorn selalu tersenyum walaupun kalian menangis di dalam hatinya kalian, tapi di luarnya kalian tetap tersenyum, tidak pernah menangis, seperti hati seseorang yang sudah beku. Seperti itulah orang yang tidak pernah menangis, orang yang tidak pernah memberikan kesempatan buat dirinya dia untuk bersedih, dalam artian orang itu memiliki jiwa yang beku. Maka dari itulah saya sering mengingatkan kalian, walaupun kalian seorang cowok, kalau kalian sedih, keluarkan kesedihan itu. Walaupun kalian harus menangis, menangislah, agar jiwanya kalian tidak membeku. Kalau jiwanya kita membeku, bagaimana kita bisa menghargai kehidupan ini? Kita tidak akan merasakan kehidupan ini. Kita hanya akan hidup seperti robot. Oke, besok hari Selasa saya makan ini, hari Rabu saya mati, hari Kamis saya hidup lagi, seperti itu. Seperti zombie, kalian hidup tanpa perasaan. Walaupun terkadang perasaan kita hancur, merasa sedih, merasa kecewa, tapi itu merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan karena hal itulah kita bisa belajar dan menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi orang yang lebih bijaksana di dalam menanggapi kehidupan ini. Terutama buat kalian yang ingin punya anak atau yang akan punya anak di sini, agar kalian bisa mengajarkan anaknya kalian untuk menjadi orang yang bijaksana, kalian perlu melewati ujian ini terlebih dahulu. Oke? Jadi semua hal yang terjadi di kehidupannya kita selalu ada tujuannya tersendiri. Kalaupun kalian tidak punya anak, mungkin keponakan kalian suatu hari nanti akan perlu bantuan dari kalian, perlu tuntunan dari kalian. Maka dari itulah tetap belajar untuk tetap mensyukuri segala hal yang terjadi di kehidupan kita, karena kita lahir ke sini bukan hanya untuk bahagia, kita juga harus belajar seperti itu, agar generasi baru kita pun dia memiliki energi yang lebih positif dari kita, seperti itu. Oke. Oke. Bagaimanakah kira-kira kehidupan Capricorn untuk kedepannya, atau energinya Capricorn untuk kedepannya? Fighting, experiencing. Oke. Dengan kedua kartu ini, kartu fighting di sini mengatakan Capricorn, hal yang akan terjadi, apakah ini Capricorn terutama buat kalian yang masih memiliki banyak rasa amarah, apakah terhadap seseorang ataukah terhadap dirinya kalian sendiri? Kartu ini mengingatkan kalian, mungkin kalau Capricorn kalian suka marah-marah terhadap orang lain, kartu ini mengingatkan kalian untuk melepaskan kebiasaan buruk kalian ini. Karena kartu ini juga mengingatkan Capricorn, di sini kalian melakukan hal ini karena kalian merasa
Kalau saya menyakiti dia, dia tidak akan bisa menyakiti saya, seperti itu. Jadi prinsip ini tidak cocok buat kalian. Prinsip ini tidak akan berhasil buat kalian. Karena kalau kalian masih punya misalnya rasa sakit yang perlu Capricorn obati, keluarkanlah rasa sakit ini, rasakanlah rasa kekecewaan ini, dan setelah itu lepaskan. Kalau kalian masih memendam rasa dendam terhadap seseorang, rasa amarah terhadap seseorang, rasa kecewa terhadap seseorang, sudah waktunya buat Capricorn untuk melepaskan hal itu. Apalagi kalau kalian ada keinginan misalnya marah-marah sama orang lain, biar seperti orang yang menggertak orang lain, biar dia tidak menyakiti kita, kita yang marah duluan, atau kita yang meninggalkan orang itu duluan sebelum dia bisa meninggalkan kita. Hal itu akan backfire ke kalian, hal itu akan balik ke kalian. Suatu hari nanti ada orang yang akan benar-benar menyakiti kalian, seperti itu. Karena Capricorn mungkin kurang jujur atau kalian kurang bisa mengekspresikan dengan rasa kasih sayang. Kalian selalu marah-marah, selalu teriak-teriak seperti itu. Kalau masih Capricorn memiliki jiwa ini, kalian disuruh untuk melepaskan jiwa itu sebelum energi itu dia balik ke kalian. Oke? Dan itu bukanlah hal yang mudah buat kita lakukan, terutama kalau kita tumbuh di keluarga yang cepat marah misalnya. Otomatis kita juga akan tumbuh menjadi orang yang cepat marah karena pengalaman dari hidupnya kita itu. Oke? Tapi ingatkan, kita itu hanyalah egonya kita. Perasaan yang kita rasakan, terutama rasa energi yang negatif ini, itu hanyalah lapisan dari dirinya kita. Kita bisa melepaskan lapisan ini satu persatu, sedikit demi sedikit. Mungkin dari awal misalnya Capricorn, di saat kalian marah, tutup matanya kalian, tarik napas dalam-dalam dan bilang, ini pikiran saya, ini bukan saya. Dan bilang kepada pikiran kalian, hei, dan ingat, pastikan kalian menggunakan rasa kasih sayang di saat kalian berkomunikasi dengan diri sendiri. Jangan marah-marah. Kalau itu yang kalian lakukan, pikiran kalian akan semakin tenggelam. Jadi, yang bisa kalian lakukan, komunikasi dengan pikirannya kalian dan bilang, hei, saya tahu kamu lagi marah saat ini. Bisakah kamu melepaskan rasa amarah ini, karena saya merasa kurang nyaman melihat kamu marah-marah. Saya merasa kurang tenang merasakan kamu marah-marah saat ini. Silahkan lepaskan rasa amarah ini. Seperti itu, ungkapkan dengan rasa kasih sayang terhadap pikirannya kalian. Kalianlah yang mengontrol pikiran kalian. Pikiran kita bisa menjadi racun buat kita, tapi pikiran juga bisa menjadi penyelamat buat kita. Karena ada pikiran inilah kita bisa selamat dari suatu bahaya. Tapi karena pikiran ini jugalah kita bisa jatuh ke neraka. Dan kita yang bisa mengontrol pikiran ini. Oke? Jadi seperti tadi, lakukan hal itu. Kalau di saat kalian cemburu, bilang, hei, pikiran, atau hei, kamu anggap pikiran kalian ada di depannya kalian, anggap badannya kalian ada di depannya kalian, dan komunikasi secara langsung. Tapi jangan melakukan hal itu di depan umum, karena tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Dan nanti mereka mengira kalian, karena kalian ngomong sendiri, nanti dikira kalian seperti itu. Oke? Lakukan di tempat yang nyaman atau di tempat yang damai. Misalnya, terutama di daerah yang terbuka. Misalnya daerah pegunungan, daerah sungai, daerah pantai, duduk sendiri dan seperti orang yang meditasi. Oke? Dengan adanya kartu experiencing di sini, kalau kalian selama ini menutup diri dari alam semesta, kalian disuruh untuk bersatulah dengan alam semesta. Sepertinya alam semesta ingin memberikan pesan buat kalian.
Jadi di saat Capricorn misalnya bersatu dengan alam semesta, pergi ke sungai yang damai atau danau yang damai kalau tempatnya kalian dekat danau, atau daerah pantai yang damai kalau kalian suka pergi ke daerah pantai, atau daerah pegunungan misalnya. Dan di sini sepertinya alam semesta ingin memberikan suatu berita atau suatu pesan buat kalian, di mana pesan itu akan bisa kalian rasakan lewat perasaannya kalian. Bagaimana perasaan kalian di saat kalian pergi ke danau? Apakah merasa sangat damai? Disitulah alam semesta mengingatkan kalian untuk berdamai dengan kehidupan ini. Karena kita tidak bisa melawan kehidupan ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol dirinya kita, mengontrol cara pikirannya kita tentang kehidupan ini. Agar kita tidak melawan arus. Dengan cara seperti itulah kita juga bisa mensyukuri kehidupan ini. Dan semakin sering kita bersyukur dengan kehidupan yang kita miliki, semakin banyak jugalah berkah, rezeki, kebahagiaan, dan sebagainya akan tetap mengalir ke dalam hidupnya kita. Semakin kita merasa selalu kekurangan ini, itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kekuranganlah yang akan kalian manifestasi ke dalam hidupnya kalian. Oke? Dan buat Capricorn yang belum pernah memeluk pohon di sini, kalian disuruh untuk cobalah melakukan hal itu dan bilang kepada pohon ini bahwa kalian sangat berterima kasih. Ingat, karena pohon inilah kita memiliki udara yang segar. Karena dedaunan itu yang memproses antara karbon dioksida menjadi oksigen, oksigen yang bersih buat kita untuk bernapas. Jadi bilang terima kasih kepada pohon-pohonan seperti itu. Kalau kalian ingin memeluk pepohonan di sini, buat saya kalau saya mendaki, saya pasti memeluk pohon, bilang terima kasih sudah memberikan kekuatan buat tanah ini, jadi tanahnya dia kuat untuk saya injak dan saya tidak jatuh tergelintir dari tempat itu seperti itu. Atau terima kasih sudah memberikan udara yang segar buat saya untuk bernapas seperti itu. Oke? Jadi ini yang mungkin perlu Capricorn lakukan untuk kedepannya. Atau kalau situasi ini mungkin akan terjadi untuk kedepannya. Oke, mari kita lihat orang seperti apakah yang akan hadir ke dalam hidupnya Capricorn untuk kedepannya. Orang seperti apakah yang akan kalian hadapi untuk kedepannya. Orang yang akan hadir ke dalam hidupnya Capricorn, Seven of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Swords. Oke. Jadi saya merasa orang yang akan hadir untuk kedepannya di sini mungkin orang baru. Dan orang ini merupakan hadiah dari ilahi atau yang kuasa atau suatu keajaiban dari ilahi atau yang kuasa. Dan orang ini juga dia orangnya melakukan sesuatu secara berlahan-lahan. Dia orangnya sangat bertahap seperti itu. Dia tidak tergesa-gesa, dia selalu menunggu, oh mungkin besok saya hubungi Capricorn, oh mungkin 2 hari lagi saya hubungi Capricorn. Seperti itu. Orang yang lambat di sini di dalam melakukan sesuatu. Orang yang seperti itu yang akan kalian temui untuk kedepannya. Dan juga orang ini dia punya komunikasi yang tegas. Dia orangnya sangat tegas seperti itu, atau dia tidak suka drama. Kalau kalian mau minum teh, kalian bilang, oh saya mau minum teh hari ini. Dia tidak suka orangnya, oh saya tidak tahu apa saya harus minum susu, apa kopi, apa teh hari ini. Seperti itu, dia tidak suka dengan sesuatu yang kecil. Dia suka sesuatu yang pasti. Seperti itu, orangnya sangat tegas dan juga jujur mungkin, atau dia memiliki otak yang pintar, orangnya sangat intelektual seperti itu. Memiliki intelek. Dan orang ini juga dia tidak suka
berfantasi, dia suka sesuatu yang logik, sesuatu yang nyata, seperti itu. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.